Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita mau belajar tentang prediksi UKPPG. Prediksi UKPPG itu kita belajar tentang yang pertama pembelajaran sosial emosional. Soal postes 1, 2, 3. Postes pertama. 1. Anda ingin mengganti tata ruang kelas dengan melibatkan pendapat peserta didiknya dengan antusias. Peserta didik memberikan usulan dan pendapatnya. Anda sangat mengapresiasi hal tersebut. Namun, Anda menyadari bahwa ide dari peserta didik ternyata kurang sesuai dengan yang diharapkan. Sebagai guru kelas, apa yang tindakan yang Anda lakukan? Yaitu melakukan evaluasi bersama peserta didik tentang ide mereka. Nomor 2, Anda ditugaskan kepala sekolah untuk mengikuti lomba menulis artikel ilmiah dan Anda pun mendaftar di kegiatan tersebut. Dikarenakan banyaknya kegiatan administrasi di sekolah yang harus diselesaikan, Anda baru menulis artikel di hari terakhir. Hasilnya cukup mengecewakan karena Anda tidak memenangkan lomba tersebut. Sebagai satu-satunya guru yang mengikuti lomba itu, apa yang Anda lakukan? Yaitu akan mencatat semua tugas-tugas agar tidak ada yang terlupa lagi. Nomor 3, dalam rangka mewujudkan sekolah ramah anak, Anda diminta kepala sekolah untuk menggali data tentang kebahagiaan peserta didik di sekolah. Anda pun melakukan survei kepada seluruh warga sekolah dan memperoleh data yang banyak sekali. Hanya saja, Anda kebingungan menindaklanjuti data-data tersebut. Sebagai guru yang ditunjuk sebagai koordinator, tindakan apa yang Anda prioritaskan? Yaitu mengajak guru lain untuk mendiskusikan hasil survei. Nomor 4, Anda datang ke sekolah setengah jam lebih lambat dikarenakan harus mengantar anak Anda ke dokter. Anda sebenarnya sudah berusaha untuk mengantar lebih pagi, namun ternyata tetap terlambat. Di satu sisi ada kesepakatan yang berlaku di kelas Anda bahwa toleransi keterlambatan adalah 15 menit. Sebagai guru kelas, apa yang Anda lakukan ketika menemui situasi tersebut? Yaitu meminta maaf dan membuat kesepakatan konsekuensi dengan peserta didik. Nomor 5, sebelum berangkat ke sekolah hari ini Anda berkonflik dengan pasangan yang berdampak terhadap suasana hati yang kurang baik. Anda sebenarnya sedang tidak ingin bertemu dengan banyak orang, namun peserta didik Anda menunggu di kelas. Jika menemui situasi tersebut, apa yang akan Anda lakukan sebagai guru kelas? Yaitu melupakan konflik sementara dan membuka aktivitas pembelajaran dengan hangat. Sekarang postes kedua. Nomor 1, Anda membeli makan siang di kantin, namun melihat antrian panjang di kasir. Ketika kasir melihat Anda ingin membayar, ia mempersilahkan Anda untuk langsung ke depan karena Anda seorang guru. Anda sebenarnya ingin mengantre sebagaimana yang biasanya Anda ajarkan, namun Anda sedang terburu-buru mempersiapkan materi pelajaran berikutnya. Apa tindakan Anda bila menghadapi kasus ini? Yaitu mengantre untuk menjadi contoh bagi guru peserta didik. Nomor 2, salah seorang peserta didik di kelas Anda sudah seminggu tidak masuk sekolah dikarenakan sakit. Sebagai guru kelas, Anda bermaksud mengajak teman-temannya untuk menjenguk. Hampir seluruh peserta didik
dengan antusias merespon ajakan tersebut. Namun ada 5 orang yang menolak karena khawatir akan tertular. Tindakan apa yang Anda prioritaskan bila Anda menghadapi situasi tersebut? Yaitu mengajak semua teman menjenguk dengan memastikan bahwa peserta didik itu aman dikunjungi. Nomor 3, sekolah Anda melaksanakan program untuk mengasah empati peserta didik dikarenakan tingginya kasus perundungan yang ada di sekolah. Setelah dilaksanakan program selama 1 semester, Anda merasa tidak ada perubahan yang signifikan. Hal yang sama juga dirasakan oleh guru lain. Di sisi lain, Anda tidak menjadi panitia dari program tersebut. Sebagai salah satu guru di sekolah itu, apa tindakan yang Anda lakukan? Yaitu memfasilitasi diskusi antara guru yang menjadi panitia dan non-panitia. Nomor 4, Sinta adalah keponakan Anda yang bersekolah di tempat Anda mengajar. 1 tahun terakhir ia mengalami kesulitan konsentrasi dan penurunan nilai dikarenakan kondisi orang tuanya yang sering berkonflik di rumah. Ketika Anda menyampaikan kepada orang tua, mereka meminta Anda untuk membantu nilai Sinta. Anda ingin menolak permintaan tersebut, namun mereka iba dengan Sinta. Jika Anda menghadapi situasi tersebut, apa yang Anda lakukan? Meminta orang tua untuk bersama-sama membantu Sinta tanpa melakukan pelanggaran etika. Nomor 5, di pertemuan hari ini Anda ingin peserta didik memberikan contoh-contoh konkret dari setiap sila Pancasila. Ketika Anda mencoba menanyakan satu persatu, ternyata mereka tidak dapat menyebutkan sila-sila tersebut. Padahal Anda telah menyampaikan materi tentang sila Pancasila beserta simbolnya masing-masing pada pertemuan sebelumnya. Sebagai guru PPKN, bagaimana Anda menyikapinya? Yaitu membagi kelas ke dalam 5 kelompok berdasarkan sila dan mendiskusikan contoh di tiap kelompoknya. Post-test yang ketiga, nomor 1. Di kelas Anda ada kelompok peserta didik yang tampak dominan di kelas. Namun ada pula peserta didik yang cenderung pasif dan malu bila harus tampil di depan umum. Selaku guru kelas, Anda sudah meminta kepada semua peserta didik untuk meningkatkan keberaniannya dalam menyampaikan pendapat, namun belum ada perubahan yang signifikan. Jika menemui kasus tersebut, apa yang Anda lakukan? Yaitu meminta teman-teman memberi semangat kepada teman yang sudah berani. Kita lanjutkan lagi. Nomor 1, di kelas Anda ada kelompok peserta didik yang tampak dominan di kelas. Namun ada pula peserta didik yang cenderung pasif dan malu bila harus tampil di depan umum. Selaku guru kelas, Anda sudah meminta kepada semua peserta didik untuk meningkatkan keberaniannya dalam menyampaikan pendapat. Namun belum ada perubahan yang signifikan. Jika menemui kasus tersebut, apa yang Anda lakukan? Yaitu meminta teman-teman memberi semangat kepada teman yang sudah lebih berani. Mari kita lanjutkan. Nomor 2, Anda ditugaskan membimbing peserta didik dalam menghadapi lomba olimpiade antar sekolah. Ketika mengetahui peserta dari sekolah lain, Anda menyadari bahwa kompetisinya akan sangat tinggi. Namun Anda tetap berupaya membimbing peserta didik yang menjadi tanggung jawab Anda secara intensif. Ternyata tim yang Anda bimbing belum berhasil menjadi juara, sehingga membuat para peserta didik Anda merasa kecewa. Sebagai guru mereka, bagaimana Anda menyikapinya? Yaitu mengidentifikasi penyebab kekalahan. Nomor 3, Anda adalah guru fisika kelas 12 yang sedang memberikan materi tentang gelombang elektromagnetik. Di kelas banyak peserta didik yang tampak bingung dan mengajukan banyak pertanyaan.
Anda sebenarnya ingin meneruskan menjawab pertanyaan mereka, namun waktu untuk mata pelajaran Anda tersisa 15 menit. Apa prioritas tindakan yang Anda lakukan? Meminta teman-teman memberi semangat kepada teman yang sudah lebih berani. Nomor 4. Suatu ketika ada salah seorang rekan guru yang berkomentar negatif tentang cara mengajar Anda. Anda sebenarnya berupaya menerima komentar itu sebagai sebuah masukan. Meskipun demikian, Anda merasa kurang nyaman karena ia menyampaikannya di depan murid-murid di kelas Anda. Jika menemui situasi tersebut, apa yang Anda lakukan? Yaitu mengambil sikap tenang dan mengucapkan terima kasih. Nomor 5. Sekolah Anda menjalin kerjasama dengan puskesmas terdekat untuk menjamin kesehatan fisik seluruh peserta didik. Meskipun demikian, Anda merasa lembaga yang diajak kerjasama tersebut tampak kurang berperasaan. Masih banyak peserta didik yang sering tidak masuk dikarenakan alasan sakit. Sebagai guru yang memiliki tugas tambahan untuk mengelola UKS, apa tindakan Anda? Yaitu mengajak diskusi pihak puskesmas untuk mengevaluasi kegiatan yang berjalan. Selanjutnya soal pembelajaran dan asesmen model. Yang pertama, apa yang Anda pahami tentang pembelajaran model PJBL? Yaitu pembelajaran berbasis proyek adalah model pembelajaran yang memungkinkan peserta didik yang belajar melalui pengalaman praktis dalam menyelesaikan proyek yang terkait dengan kehidupan nyata dengan menekankan pada pembelajaran yang berpusat pada peserta didik yang diberi kesempatan untuk mengidentifikasi masalah, merencanakan, menerapkan, dan mengevaluasi solusi atas masalah yang ada melalui proyek dan tugas yang mereka kerjakan. Peserta didik diarahkan untuk bekerja kelompok atau tim dan didorong untuk menggunakan berbagai keterampilan seperti keterampilan komunikasi, kolaborasi, pemecahan masalah, dan kreativitas untuk menyelesaikan proyek atau tugas. Selama proses pembelajaran, guru berperan sebagai fasilitator, memberi panduan dan dukungan kepada peserta didik dalam menyelesaikan proyek. PJBL adalah pembelajaran berbasis proyek atau project based learning. Nomor 2. Pembelajaran berbasis proyek secara umum dilakukan melalui sintak atau langkah-langkah tertentu agar tujuan pembelajaran tercapai. Sintak pembelajaran berbasis proyek yang harus dilakukan guru dalam pembelajaran adalah 1. Penentuan pertanyaan mendasar. Nomor 2. Mendesain pertanyaan proyek. Yang ketiga, menyusun jadwal, lalu memonitor peserta didik dan kemajuan proyek, menguji hasil dan mengevaluasi pengalaman. Nomor 3. Pembelajaran berbasis proyek yang menghasilkan produk berupa barang yang dibuat berdasarkan order atau pesanan. Alur pembelajaran yang harus dilakukan peserta didik dengan bimbingan guru adalah menerima order, menganalisis produk, merancang produk, membuat produk, memeriksa produk, mengemas produk, dan mengirim produk. Nomor 4. Berbagai model pembelajaran dapat diterapkan dalam pembelajaran di SMK. Pernyataan berikut yang benar adalah PJBL merupakan model pembelajaran yang dilakukan pada kegiatan produksi dalam konteks industri yang dibangun oleh sekolah. Dikenal dengan Teaching Factory atau TEFA, kelas industri dual system, dan kelas kewirausahaan atau dikenal dengan Sekolah Pencetak Wirausaha atau SPW. Nomor 5. Berikut ini adalah salah satu
pilihan terbaik dalam memberikan dukungan teknis pelaksanaan pembelajaran model PJBL. Dalam hal menetapkan jadwal adalah proyek direncanakan ke dalam jadwal blok sesuai karakteristik proyek agar efektif dan efisien. Nomor 6. Bagaimana membangun kolaborasi antar mata pelajaran dalam pembelajaran model PJBL sebaiknya dilaksanakan, yaitu mata pelajaran yang dapat dikolaborasikan adalah mata pelajaran yang memiliki relevansi dengan tujuan pembelajaran melalui model proyek. Nomor 7. Berikut ini merupakan peran guru yang paling dominan saat mengimplementasikan pembelajaran model PJBL adalah melakukan analisa dan memastikan pesanan pelanggan bersama peserta didik. Nomor 8. Hal penting dan pertama yang harus dilakukan guru dalam melakukan asesmen pada pembelajaran model proyek based learning adalah memastikan bahwa asesmen tersebut sejalan dengan tujuan pembelajaran dan proyek yang sedang dilakukan. Nomor 9. Untuk memperoleh gambaran yang lebih komprehensif tentang pemahaman dan keterampilan siswa, guru dapat menggunakan berbagai metode asesmen. Berikut ini variasi yang tidak termasuk metode asesmen adalah tes pilihan ganda dan jawaban singkat. Nomor 10. Guru perlu mengidentifikasi kriteria yang jelas dan spesifik untuk mengevaluasi proyek yang dilakukan oleh peserta didik. Kriteria ini harus mencakup aspek-aspek yang relevan dengan tujuan pembelajaran, di antaranya adalah pemahaman konsep, keterampilan kreativitas, kolaborasi, dan presentasi. Sekarang tentang soal keragaman peserta didik. Nomor 1. Apa yang dimaksud dengan keragaman peserta didik di kelas? Yaitu perbedaan atau variasi yang ada pada peserta didik. Nomor 2. Bagaimana guru dapat mengidentifikasi keberagaman peserta didik? Yaitu dengan mengabaikan perbedaan peserta didik. Nomor 3. Apa yang dimaksud dengan akomodasi dalam konteks pembelajaran? Yaitu penyesuaian untuk memenuhi kebutuhan peserta didik. Nomor 4. Bagaimana guru dapat memberikan akomodasi yang layak bagi peserta didik dengan gaya belajar yang berbeda, yaitu menyediakan variasi materi dan materi pengajaran. Nomor 5. Mengapa pemahaman terhadap keberagaman peserta didik penting dalam pembelajaran? Karena meningkatkan inklusivitas dan partisipasi peserta didik. Nomor 6. Bagaimana guru dapat menyesuaikan metode pengajaran untuk memenuhi kebutuhan peserta didik dengan keberagaman budaya, yaitu dengan menggunakan bahan ajar yang mencerminkan berbagai budaya. Nomor 7. Bagaimana peran teknologi dalam menciptakan fleksibilitas dalam pembelajaran dapat mendukung peserta didik dengan kebutuhan khusus, yaitu dengan menyediakan perangkat dan aplikasi yang mendukung akses dan partisipasi peserta didik berkebutuhan khusus. Nomor 8. Bagaimana guru dapat memberikan dukungan khusus bagi peserta didik dengan kebutuhan khusus, yaitu dengan menyediakan program pendukung dan bantuan sesuai kondisi peserta didik. Nomor 9. Bagaimana Bapak Ibu guru dapat menciptakan lingkungan kelas yang mendukung keragaman peserta didik, yaitu dengan menyediakan berbagai metode pengajaran serta kegiatan yang mendukung minat dan kebutuhan peserta didik. Nomor 10. Mengapa ruang belajar harus dapat diakses oleh semua peserta didik sesuai dengan prinsip fleksibilitas? Karena demi mendukung keberagaman peserta didik. Sekarang tentang soal berbagai pendidikan inklusif. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan pendidikan inklusif? Yaitu menciptakan lingkungan belajar yang mendukung semua peserta didik termasuk yang berkebutuhan khusus. Nomor 2. Bagaimana pendidikan inklusif berbeda dari model pendidikan tradisional, yaitu mengintegrasikan semua peserta didik ke dalam lingkungan belajar yang sama. Nomor 3.
Apa yang menjadi tujuan utama pendidikan inklusif, yaitu menciptakan lingkungan belajar yang mendukung semua peserta didik. Nomor 4. Mengapa penting bagi guru untuk memiliki pemahaman mendalam tentang kebutuhan peserta didik berkebutuhan khusus dalam konteks pendidikan inklusif, yaitu meningkatkan kemampuan guru dalam memberikan dukungan yang tepat. Nomor 5. Apa peran kolaborasi antara guru dan guru pendidikan khusus dalam konteks pendidikan inklusif, yaitu meningkatkan komunikasi dan pemberian dukungan bagi peserta didik berkebutuhan khusus. Nomor 6. Bagaimana guru dapat menyesuaikan metode pengajaran untuk mendukung peserta didik berkebutuhan khusus dalam kelas inklusif, yaitu dengan menyesuaikan metode pengajaran sesuai dengan kebutuhan individu peserta didik. Nomor 7. Mengapa penting bagi guru untuk memahami keragaman peserta didik di kelas inklusif, yaitu meningkatkan partisipasi dan keterlibatan semua peserta didik. Nomor 8. Bagaimana sekolah dapat menciptakan lingkungan inklusif bagi semua peserta didik, yaitu dengan mengintegrasikan semua peserta didik ke dalam kehidupan sekolah secara menyeluruh. Nomor 9. Apa yang dapat dianggap sebagai tantangan utama dalam menerapkan pendidikan inklusif di sekolah, yaitu meniadakan perbedaan peserta didik. Yang terakhir, bagaimana guru dapat membangun budaya inklusif di dalam kelas, yaitu dengan meningkatkan komunikasi dan kerjasama peserta didik.